Aku mendapatkan kabar dari orang dalam istana bahwa Resi Kunjung Putih sama sekali tidak setuju kalau Raden Surawisesa diangkat menjadi putra mahkota. Karena dia lebih setuju Raden Kian Santang yang menjadi putra mahkota. Kanda Prabu, semoga saja Kanda baik-baik saja. Tuhan, tolong jaga dan lindungi suami hamba. Selamatkanlah dia dari kejahatan apapun dan siapapun. Sudahlah, Rai. Tangismu tidak bisa merubah keadaan. Sekarang, kita pikirkan masa depan Pajajaran, Rai. Apa maksud Raka? Anakmu Raden Surawisesa harus segera dinobatkan sebagai seorang raja. Biar kepemimpinan kerajaan tidak keadaan kosong. Dan kerajaan harus ada pemimpin yang jelas. Dengan begitu, musuh akan berpikir dua kali jika ingin merongrong Rai. Aku benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran Raka. Dalam keadaan seperti ini, Raka masih saja memikirkan soal kekuasaan. Bukannya memikirkan nasib Kanda Prabu. Bukan begitu masalahnya, Rai. Siapa yang akan menjamin kalau suamimu masih hidup? Dia sekarang berada di tangan para penjahat. Dan dia dalam keadaan tidak berdaya, Rai. Bisa saja Rai Prabu Siliwangi sekarang sudah gugur. Sudah, Raka. Cukup. Jangan diteruskan lagi. Resi. Nanda Prabu Amukmarugun. Aku pastikan bahwa saat ini Nanda Prabu Siliwangi masih dalam keadaan hidup. Jadi menurutku, kita belum perlu untuk menunjuk raja baru. Berhenti. Ada apa ke sana? Maaf, saya terburu-buru. Kembalilah. Kerajaan kami tidak menerima orang asing. Maksud ke sana? Jangan belaka bodoh. Kakang, tangkap dia. Ayo, Kang. Siap! Kisanak, mengapa Kisanak menghadangku? Aku tidak berniat jahat. Maafkan kami, pendekar. Kami hanya membela kerajaan. Kerajaan kami sedang genting. Sehingga kami berjaga agar kota raja ini tidak disusupi oleh penjahat. Baiklah, Kisanak. Terima kasih atas pengabdian kalian. Seperti ada yang lewat. Iya, aku juga merasakannya. Kita harus waspada. Rai Ketring Manik. Kakak Subang Larang. Gawat, Kakak. Ada apa, Rai? Kanda Prabu diculik.
Kakanda Prabu. Kakanda Prabu diculik. Kakanda Prabu diculik dalam keadaan sakit, Kakak. Astagfirullahaladzim. Kakanda Prabu, maafkan aku. Tidak, Kakak. Ini bukan salahmu. Semua ini gara-gara aku. Jadi akulah yang patut untuk disalahkan. Maafkan aku, Kakanda Prabu. Aku terpaksa pergi padahal Kakanda sudah melarangku. Kenapa cahaya ini berhenti di sini? Padahal di sini tidak ada apa-apa. Aku tahu. Kamu pasti muncul untuk mencari ayahandamu. Benar, Ki. Terima kasih kalau Aki mengetahui tujuan saya. Kalau saya boleh tahu, di mana Ayahanda Prabu berada? Dasar bocah kecil tidak tahu diri. Beraninya memfitnah kami. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan ayahandamu. Lebih baik, pergilah kamu sekarang. Masya Allah. Sungguh berat sekali menjadi orang yang sopan. Hei, masih kecil saja, sudah berani menasihati orang tua. Lagi pula, bukti apa kalau kami berada atas hilangnya ayahandamu? Maafkan saya. Saya hanya ingin mengikuti arah cahaya ini. Ki, anak ini memang sakti. Lebih baik kita singkirkan dia sebelum cahaya itu memberitakan kepada yang lain. Benar, Nyai. Ini berbahaya. Calon istriku bisa celaka. Bone, datanglah. Serang bocah itu. Serang dia. Serang! Ternyata siluman ini yang pernah menyekap aku. Berarti siluman ini suruhan Ki Awi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kejar guru. Tidak perlu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku yakin Ayahanda Prabu ada di tempat itu. Dan mereka ada hubungan dengan penculikan Ayahanda Prabu. Aku menyesal karena aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Rai Gentring Manik. Kenapa dia menolak usulanku? Ini saatnya Raden Surawisesa menduduki tahta kerajaan. Lagi pula, Surawisesa adalah putranya. Benar-benar tidak bisa dimengerti.
Rupanya kamu Argadana. Tunggu Kanjeng Gusti, hentikan serangan. Aku datang kemari bukan untuk bermaksud buruk. Justru aku bermaksud untuk menolong Gusti Prabu. Siapa yang mau percaya dengan omonganmu, Argadana? Tolonglah Gusti, aku tidak berkata bohong. Aku sengaja menemui Kanjeng Gusti untuk menyampaikan berita penting. Hentikanlah serangan, Kanjeng Gusti. Biarkan aku bicara. Cepat katakan, Argadana. Aku tahu kenapa Kanjeng Ratu Kentring Manik menolak usulan Gusti. Kenapa, Argadana? Aku mendapatkan kabar dari orang dalam istana bahwa Resi Kunjung Putih sama sekali tidak setuju kalau Raden Surawisesa diangkat menjadi putra mahkota. Karena dia lebih setuju Raden Kian Santang yang menjadi putra mahkota. Karena itu, Resi Kunjung Putih mempengaruhi jalan pikiran Kanjeng Ratu Kentring Manik. Benarkah itu? Benar, Kanjeng Gusti. Bahkan Kanjeng Ratu Kentring Manik tidak berani menolak. Karena Resi Kunjung Putih dan para punggawa-punggawa besar kerajaan Pajajaran telah merencanakan pengangkatan Raden Kian Santang sebagai putra mahkota. Rupanya mereka membuat kesepakatan jahat untuk menggulingkan Raden Surawisesa menjadi Raja Pajajaran. Benar, Gusti. Bahkan mereka juga merencanakan untuk menjatuhkan Raden Surawisesa sebagai putra mahkota. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata mereka benar-benar licik. Aku harus melakukan sesuatu. Aku, Prabu Amukmarugul, harus menjadikan Surawisesa menjadi seorang raja. Ya, aku harus berhasil. Kemana lagi aku harus mencari Mahesa? Anak itu benar-benar bikin susah orang tua. Burak siluman. Cepat! Tolong! Cepat! Tolong! Lagi-lagi aku bertemu dia. Apa yang dia bawa? Tolong! Kali ini aku tidak akan membiarkan dia begitu saja. Iya, kita bertemu lagi, Burak. Kenapa? Sekarwan. Belum jera juga kamu aku bikin babak belur. Kamu sekarang sudah menjadi penjahat murahan, Burak Siluman. Beraninya hanya menculik anak kecil. Berani sekali kamu menghinaku. Kamu yang menghina diri kamu sendiri. Si brokok kepala kucing.
kasih Guru. Untung Guru datang tepat pada waktunya. Aku hanya kebetulan lewat. Rupanya dia penculik yang selama ini meresahkan warga. Aku harus mengembalikan anak itu dulu pada orang tuanya, Guru. Cium Munara dan Cakrabuana. Kenapa mereka ada di sini? Biarlah. Aku tidak punya urusan dengan mereka. Pemuda itu sangat luar biasa. Tapi aku seperti mengenal gerakan-gerakan yang dikeluarkannya. Subhanallah. Siapa sebenarnya dia? Aku harus mengikutinya. Keris pusaka. Kenapa kalian menyerangku? Keris ini benar-benar luar biasa. Benar-benar sakti. Pantas banyak orang ingin memilikinya. Lebih baik aku menghindar. Siapa yang menolongmu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Kiai yang menolong. Terima kasih, Kiai. Bukan saya yang menolong. Saya ini hanya perantara. Sesungguhnya Allah lah yang menyelamatkan. Maaf, Kiai. Kiai benar. Hanya Allah yang memberikan kita perlindungan. Sehingga saya selamat. Maaf, Kiai. Kenapa Kiai menatap saya seperti itu? Maaf, kalau saya boleh tahu, apa benar anak muda ini adalah murid Syekh Sofyan Sauri dari Gunung Keling? Dari mana Kiai tahu? Subhanallah, saya hafal sekali dengan gerakan-gerakan beliau. Karena beliau ini adalah sahabat lama saya. Berarti Kiai adalah Syekh Nurjati. Benar. Maaf, Kiai. Anak muda, jangan terlalu berlebihan. Kita ini sama di mata Allah. Maaf, Kiai. Saya terlalu bahagia bisa bertemu dengan Kiai. Sebenarnya kedatangan saya ke sini diperintahkan oleh guru untuk menemui Kiai, untuk menanyakan tentang Mustika Zalimah. Maaf. Lalu, kenapa anak muda ada di tempat ini? Saya sedang mencari Kanjeng Gusti Prabu Siliwangi yang hilang dari istana. Baiklah, kalau begitu silakan lanjutkan perjalananmu. Pada saatnya nanti, saya akan menceritakan semuanya. Terima kasih, Kiai. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sesuai dengan nama besarmu, Burak Siluman. Hah, menculik anak kecil saja kamu tidak mampu. Tidak ada gunanya.
Si Brokok kepala kucang. Awas kamu nanti. Tiba saatnya aku akan habisi kamu. Semuanya tidak ada yang bisa diandalkan. Kakang, sepertinya kita harus turun tangan sendiri. Baik, Nini. Si Brokok kepala kucang. Kamu telah membuatku marah. Tunggu nanti waktu yang tepat. Aku pasti akan balas dendam terhadapmu. Lihat nanti. Ah! Besar juga nyalimu, bocah tengik. Ya Nini Kalingking, aku anak kecil yang mempunyai nyali besar. Dia seperti kamu, sudah nenek-nenek, tapi nyalimu seperti anak kecil. Hentikan! Besar juga nyalimu, bocah tengik. Ya Nini Kalingking, aku anak kecil yang mempunyai nyali besar. Dia seperti kamu, sudah nenek-nenek, tapi nyalimu seperti anak kecil. Pastinya darahmu lebih berkhasiat daripada 100 darah anak kecil. Aku akan menjadikanmu sebagai tumbal kesaktianku. Pasti aku tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Terimalah ini. Tidak perlu, Kakang. Kakang pergi saja bawa anak itu, biar aku yang hadapi dia. Baik. Lain kali kita lanjutkan, bocah. Karena ada urusan penting yang harus aku lakukan. Hei, jangan lari, pengecut! Ya! Anak itu tidak akan bisa mengejarku. Penjahat itu lolos, tapi tidak akan aku biarkan dia merajalela. Akan aku kejar, tapi mencari Ayahanda Prabu juga sangat penting. Astagfirullahaladzim, licik sekali para penjahat itu. Mereka memanfaatkan keadaan yang sangat sulit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang harus lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri orang yang beriman
adalah percaya kepada adanya nasib baik dan nasib buruk. Oleh karena itu, kalau dia mendapat rezeki yang banyak, dia bersyukur. Dan kalaupun dia mendapat rezeki yang sedikit, dia juga bersyukur. Apapun yang dia terima, tetap dalam keadaan bersyukur, karena itu merupakan bagian dari nasib. Dan itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena sekarang waktunya makan, salah satu syukur. Bau. Telur. Sahabatnya, kamu mah 2, saya mah 1. Karsa, dengar tidak apa yang dikatakan barusan sama Kiai Hasanuddin? Kata Kiai Hasanuddin, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang bersyukur. Nah, kamu kan sudah dapat ikan, bersyukur. Ya, bersyukur tapi bersyukurlah. Terus kemana? Karsa, di sini ada hantunya ya? Asup, alhamdulillah. Lumayan lah, Aduh, Karsa, keluarkan! Nah, mana mana alas, ya mah. Nah, emang keluarkan naon itu? Karsa, itu kan telur saya. Telur saya juga. Kita tuh harus berbagi. Berbagi itu tandanya syukur. Tapi kan yang pertama telur itu di tempat saya, Karsa. Sama makanan saya. Kenapa kamu ambil? Pindah ke mulut saya. Yang pindahkan siapa? Saya. Kamu ya? Oh, kamu. Ya tidak apa-apalah, Barna ya.